Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Hamid, NPM 18 222 dari Prodi S1 Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai Cold-Chain mata kuliah Kapita Selekta. Berikut penjelasannya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu sistem penting dalam dunia logistik yang sering kita temui tapi jarang kita sadari, yaitu cold chain atau rantai dingin. Sistem ini sangat krusial dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang rentan terhadap suhu, mulai dari makanan beku, susu, sayur, dan buah segar, hingga obat-obatan dan vaksin yang menyelamatkan nyawa. Mungkin kita tidak menyadari bahwa makanan yang kita konsumsi atau obat-obat yang kita gunakan bisa tetap segar dan berfungsi karena adanya sistem cold chain yang bekerja di belakang layar. Lalu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan cold chain? Cold chain adalah sistem logistik yang mengatur suhu dari awal hingga akhir proses distribusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk tetap berada dalam suhu yang tepat dari produsen hingga ke tangan konsumen. Tanpa rantai dingin yang baik, makanan bisa busuk sebelum tiba di pasar, dan vaksin bisa kehilangan efektivitasnya sebelum digunakan. Contohnya vaksin RNA seperti Pfizer dan BioNTech membutuhkan suhu penyimpanan sekitar minus 70 derajat Celcius. Tanpa sistem cold chain, distribusinya ke berbagai daerah tidak akan mungkin dilakukan dengan aman dan efektif. Cold chain terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah cold storage, yaitu gudang dengan suhu terkendali yang digunakan untuk menyimpan produk sebelum dikirim. Kedua, cold transportation, yaitu kendaraan seperti truk kontainer atau pesawat berpendingin yang digunakan untuk mengangkut produk. Ketiga, sistem monitoring suhu, yaitu teknologi yang digunakan untuk memantau suhu secara real time selama perjalanan agar tidak terjadi penyimpangan. Sistem ini bisa berbasis IoT, Internet of Things, yang memungkinkan pengiriman data suhu ke pusat pemantauan secara otomatis. Beberapa perusahaan bahkan sudah menggunakan sensor suhu dengan notifikasi otomatis melalui sistem cloud, sehingga jika terjadi gangguan bisa segera ditindaklanjuti sebelum produk rusak. Sektor yang sangat mengandalkan cold chain adalah industri makanan dan minuman, farmasi, dan pertanian. Dalam industri pangan, cold chain menjaga agar bahan makanan tetap segar dan aman dikonsumsi. Contohnya, rantai distribusi daging beku dari Australia ke Indonesia harus melewati tahapan cold chain yang ketat agar dapat higienis dan layak dikonsumsi saat tiba di pasar lokal. Di sektor farmasi, cold chain menjaga kestabilan obat-obatan dan vaksin. Distribusi vaksin COVID-19 ke berbagai pelosok Indonesia merupakan salah satu contoh keberhasilan cold chain modern. Bahkan di sektor pertanian, buah-buahan seperti stroberi dan anggur yang dikirim dari petani di dataran tinggi bisa tetap segar hingga sampai ke supermarket kota besar karena disimpan dalam suhu 0-4 derajat Celcius selama distribusi. Namun tentu saja, membangun dan menjalankan cold chain bukan hanya tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah biaya investasi awal yang tinggi untuk membeli alat pendingin, membangun gudang ber-AC, dan membeli kendaraan berpendingin. Selain itu, resiko pemadaman listrik juga bisa menyebabkan kerusakan massal produk sensitif jika tidak ada sistem cadangan. Masalah lainnya adalah keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau dan kurang terhubung. Juga ada kekurangan tenaga kerja terlatih yang mampu mengoperasikan peralatan pendingin dan teknologi pemantauan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi mulai banyak diterapkan. Perusahaan-perusahaan besar kini menggunakan genset cadangan otomatis agar sistem tetap berjalan saat listrik padam. Teknologi juga semakin terjangkau, misalnya dengan menggunakan mobile cold storage dan aplikasi pemantauan suhu berbasis cloud yang bisa diakses langsung lewat smartphone. Selain itu, pelatihan SDM harus tetap digalakan agar karyawan lebih memahami pentingnya suhu dalam menjaga kualitas produk. Di beberapa tempat, bahkan sudah ada tempat sistem rute distribusi otomatis yang secara cerdas memilih jalur tercepat dan teraman untuk menjaga suhu stabil sepanjang perjalanan. Kalau kita lihat dari sisi masa depan, teknologi cold chain akan terus berkembang. Beberapa inovasi yang sedang diuji coba antara lain penggunaan truk listrik berpendingin,
sistem drone delivery untuk vaksin, dan penggunaan AI untuk prediksi suhu optimal berdasarkan rute dan jenis produk. Artinya, cold chain bukan hanya soal pendinginan, tapi bagian dari transformasi logistik digital yang cerdas dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa logistik, kita perlu memahami bahwa cold chain adalah bagian vital dari sistem distribusi modern. Tidak cukup hanya tahu teorinya, kita juga harus siap terlibat dalam pengembangannya, baik sebagai perancang, analisis data, atau operator lapangan. Apalagi di era globalisasi dan digitalisasi, kecepatan dan kualitas distribusi menjadi kunci utama kesuksesan suatu produk di pasar. Sebagai penutup, cold chain adalah tulang punggung dari sistem logistik sensitif suhu yang sangat berperan dalam menjaga kualitas, keamanan, dan nilai produk. Tanpa cold chain yang baik, kita akan menghadapi lebih banyak kerugian, pemborosan, bahkan ancaman kesehatan. Mari kita terus belajar, berinovasi, dan menjadi bagian dari generasi logistik cerdas yang siap menghadapi tantangan distribusi global. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.